ternyata kita sudah berada di Bogor dan ini ada di belakang kampus IPB, Institut Pertanian Bogor. Berarti ini daerahnya mahasiswa ini. Cuman karena ini masih new normal ya, jadi kayaknya mahasiswanya masih pada libur, mungkin sebulan 2 bulan lagi baru rame ya. Dan kita udah sampai di Saung Pak Ewok. Ayo kita masuk, makanan khasnya apa aja ini terkenal buat warga Bogor dan juga teman-teman mahasiswa yang ada di Bogor. Yuk. Oke, kita pakai facial dulu lah ya, kecuali nanti pas makan ya. Sambil di sini protokolnya mesti. Oh, ini luar biasa. Ini sepatu kita ada desinfektannya ya. Sudah bersih, kita masuk ke dalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Kubis TV, Mas. Oke. Mas Teguhnya ada yang punya Mang Eko. Oh iya, oke. Mari kita ke belakang. Ayo kita lihat ke belakang yuk. Ternyata tempatnya luas, ada tamannya juga kayaknya kelihatan di belakang yuk. Assalamualaikum Mas Teguh. Kita tos aja jarak jauh. Wah, ini kita udah ketemu Mas Teguh, owner dari Saung Pak Ewok ya. Nanti kita akan bincang-bincang kenapa beliau ini bikin usaha bisnis kuliner ya. Karena bisnis kuliner tuh tahu sendiri ya kan, ribet banget, mesti bikin produk ya kan, mesti dijual hari ini, kalau nggak laku basi. Berarti kita kan lumayan ribet ya. Nanti motivasinya apa kita akan tanya ke beliau ya Mas ya, minta waktunya ya. Oke. Namanya cuangki nih Mas? Yes. Ini seperti pangsit? Iya, somai. Digoreng? Nggak digoreng. Asem-asem dengan aroma khas udang ya. Tom yum itu Thailand ya? Iya. Jadi ini cuangki, ini cuangkinya ya Mas? Iya. Coba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pangsit goreng, ada somai, ada bakso ikan. Ini pangsit goreng agak-agak digoreng setengah matang. Memang ya, sebagian digoreng. Ini yang rebusnya nih. Tapi isiannya nggak terlalu banyak ya. Ada yang tipis, jadi ini ada varian-variannya ya. Ini yang tebelnya, ini ada isinya. Ini seperti bakso di dalamnya ya. Ini luarnya ini kulit pangsit, kuahnya ini tom yum. Ini apa namanya Mas? Ini seperti ya, bakso ikan ya? Ya bakso ikan lah ya. Ini seperti khas Jepang ya. Jadi campur-campur ini. Ada Jepangnya, ada Thailandnya, sama Sunda. Ini makanan 3 negara ya, digabung ya. Iya. Tapi bukan Sunda Empire kan? Nah, kita ambil sudut di taman karena kayaknya seru nih, kita duduk di taman sambil lesehan ya, Mas Teguh ya? Iya. Mas Teguh, saya panggilnya Mas Teguh apa Pak Teguh nih? Karena ada nama Pak Ewok ya. Om Guguh aja deh. Oh, Om Guguh. Oke, Om Guguh, ini kan pakai nama Pak Ewok. Iya. Makanan apa minuman yang khas pakai nama Pak Ewok itu? Minuman. Sop buah. Oh, sop buah. Iya, dia pencetus pelopor pertama sop buah di Indonesia. Oh iya? Iya, pertama kali. Jadi Pak Ewok itu Om Guguh apa kok jadi Om Guguh gitu? Terus Pak Ewok itu kayaknya kalau saya bayangin Pak Ewok itu bewokan gitu ya. Memang bener ya, Pak Ewok itu bewokan. Beliau berewokan, dipanggilnya jadi Pak Ewok. Namanya Dana apa lupa saya. Berarti kalau beliau itu berarti bukan Mas Guguh berarti? Oh bukan. Jadi gimana ceritanya Pak Ewok itu, mungkin sosok siapakah kok es buah pertama itu gimana cerita? Mungkin Mas Teguh yang cerita deh gimana? Ya, jadi dulu 2005 awal itu saya pesantren di Darut Tauhid. Pesantrennya Sabtu Minggu, tapi Senin sampai Jumat itu kulineran, Cak. Nah, terus habis itu ketemulah dengan Pak Ewok ini, sering banget nih. Paling sering kulineran ke Pak Ewok ini. Terus singkat cerita kepikiran lah untuk kerjasama buka cabang di Bogor. Oh gitu ceritanya. Berarti Mang Ewok itu di 2005 udah bikin es buah itu udah berapa lama kira-kira menurut perkiraan? Iya,
dia dari Garut pindah ke Bandung jualan tuh dari tahun 80-an, Cak. Wow. Iya, dari tahun 80-an es campur. Es campur. Es campur. Nah, pakai istilah dia mulai es buah develop, itu apa itu? Sop katanya buah. katanya sih di 97-an. Pas lagi hampir-hampir Krismon itu ya. Oke. Jadi ceritanya memang dia jualannya kan base-nya di kantin gedung sate. Nah, sore kan kantin gubernuran udah tutup tuh. Dia jualannya di belakang gedung sate, ada anak skateboard main di situ. Dia Jadi jualannya cuma sore doang awalnya dia. Sampai dari pagi, dari karena pagi. buat kantin satu gedung sate itu. Oh, jadi dia pagi jualan, konsumennya itu orang gedung sate. Iya. Kalau sore anak-anak main skateboard, Iya. itu jadi konsumennya dia. Iya, nah, anak-anak main situ, orang-orang Bandung lah. Mas Gugu main skateboard juga, kok mainnya ke situ tuh? Nggak, Dia pakai gerobak atau ada outletnya gede? enggak, cuman gerobak aja. Cuma gerobak aja. Gerobak aja, katanya sih dia develop itu awalnya es buah biasa. Campurannya juga dulu macam-macam lah ya, dia masih uji coba gitu ya. Terus akhirnya dapet lah campuran yang sekarang, jadi buahnya nggak sembarang buah gitu. Terus dipanggil lah karena tampilannya kayak sop, disebut lah sama si anak-anak yang konsumsi ini kayak sop buah gitu. Oh gitu. Jadinya muncullah sop buah. Jadi Mas Gugu ini bikin di Bogor nih sekarang. Ya. Itu dari tahun berapa bikin di Bogor Saya itu? 2005 akhir. 2005 akhir. Berarti udah lama juga ya? 15 tahun gerobakan. Ya? 15 tahun ya? Oh, awalnya gerobakan? Gerobakan juga, nggak kepikiran. Pakai nama Pak Ewok juga? Pakai nama Pak Ewok juga. Itu waktu itu zaman itu tahun 2005 udah ada franchise ya? Masih sedikit ya franchise ya waktu itu ya? Sedikit. Jadi sistemnya gimana? Pakai nama Pak Ewok, itu franchise apa kemitraan? Bagi hasil lah, pokoknya sistemnya cuma gitu aja. Pak Ewok cuman dua yang diingetin, Mas silahkan mulai di Bogor. Mudah-mudahan ada rezeki buat anak-anak, buat karyawan. Terus yang kedua jangan lupa sedekah tiap hari. Poinnya itu aja. Pesennya gitu? Pakai tanda tangan kerjasama? Nggak ada sampai sekarang. Sampai beliau udah nggak ada. Oh, beliau udah meninggal terjadi. sekarang? Iya. Oh, nggak ada hitam di atas putih, nggak ada apa-apa ya? Nggak ada. Jadi nggak ada franchise fee? Nggak ada. Jadi kesepakatannya udah seperti itu aja. Bagi hasil, dah. Oke, Gitu. waduh, luar biasa nih ya. Jadi kepercayaannya Banget. Jadi merek Pak Ewok ini punya siapa, Mas Gugu? Saya pertama kali waktu gerobakan itu mendaftarkan atas nama beliau tetap. Oke. Nama beliau. Saya yang bantu mengkonsepkan logonya seperti apa. Oh, Gitu. jadi Mas Gugu nih bantuin yang tadinya gerobakan ya, kelas UKM lah ya, tapi Iya. udah rame gitu ya. Iya. Bantuin Supaya- branding lah ya, ada logonya, ada namanya, terus itu didaftarkan ke Haki. Iya. Atas nama Pak Ewok. Atas nama beliau. Oh, oke, Mas Teguh. Jadi kan yang shopnya itu udah didaftarin Pak Ewok ya. Nah terus Mas Teguh ini pakai nama, sekarang apa nama outletnya? Saung Pak Ewok. Saung Pak Ewok. Ini sudah didaftarin Haki. Sudah. Berarti kelas 43 dong, kelas Iya. restoran. Yes. Ini atas nama siapa nih? Atas nama saya. Oke, sebelum dijawab Mas Teguh, kayaknya ini kering nih siang-siang. Kayaknya bisa dikeluarin gimana nih es siap. buahnya ini. Kita order sop buah, sop duren ya. Sop durian? Khasnya sop duren. Wah, cocok banget. Gue juga punya channel penggemar durian Indonesia tuh. Aku cobain dulu ya. Ya, Sebelum nanti kita ngobrol lagi ya, Siap. kita review dulu nih, ya kan? Siap, lanjut. Oke, udah siap nih dengerin nih. Jadi Mas Gugu, kita Ya. minta cerita nih. Ya. Apa itu? Jadi brand apa itu? Yang outlet Saung Pak Ewok. Yes. Nah, itu brandnya siapa yang daftarin? Kalau yang resto saya. Kelas 43 ya, Yes. berarti ya, Ya. gitu ya. Ada tambahan ya itu Saung Pak Ewok. Pak Ewok. Betul. Ya, itu Mas Teguh yang daftarin. Ya, betul. Ini ada berapa cabang sekarang, Mas? Ini satu aja di sini. Satu aja di Yes. sini ya. Oke. Jadi gimana ceritanya bangun awalnya langsung gede gini, ada tamannya kayak gini? Enggak. Oh enggak. Dulu cuman gerobakan, awal buka tuh gerobakan. Oh jadi awal buka gerobakan kayak Pak Ewok Kayak yang Pak di Ewok Bandung. aja. Berapa lama itu gerobakan itu? Mungkin kayaknya 1 tahunan lah ya. 1 tahun. 1 tahun, habis itu pindah masuk ke halaman rumah orang tua.
Jadi buka pertama di mana yang pakai gerobak itu? Di Taman Kencana. Taman Kencana. Ya kenapa buka di Taman Kencana? Apakah ada sesuatu yang menarik? Ada hype kerumunan di situ? Ya, gimana tuh? betul. Kebetulan kan rumah dekat ya. Jadi ke titik ke Taman Kencana itu paling cuma 200 meter lah, 300 meter gitu kan. Terus ada emang salah satu sentra kuliner juga di situ yang legend di Bogor. Salah satunya mie ayam. Taman Kencana itu yang wisata di situ ini orang lokal sekitar Lokal, dan kalau Sabtu Minggu orang luar juga di situ. Gitu. Gitu. Jadi jual gerobakan. Jual gerobakan. Terus kenapa pindah ke rumah tadi itu? Ke rumah ibu tadi. Manut sama ibu. Kenapa Entah gimana ceritanya. Oh, mungkin kasihan ya ngelihat anaknya dorong-dorong gerobak, terus gerobaknya atapnya terbang, terus bannya copot, terus Maksudnya terbang dikejar. tuh pas lagi angin gede. Iya, terbang. hujan kan. Kalau sore biasanya Bogor kan hujan, itu terpalnya terbang. Luar biasa. Terus dikejar-kejar Satpol PP lah, bukan dikejar sih, waktu itu disuruh pindah, disuruh geser, Ya, itu gitu, khas. kayak gitu-gitu lah ya. Khas kaki lima Iya, lah ya. kayak gitu. Terus kasihan mungkin kan, udahlah depan rumah aja. Akhirnya pertama nggak langsung masuk rumah tuh, pindahnya di depan rumah aja. Jadi di seberang rumah tuh ada semacam sodetan kecil lah buat masuk gerobak, nggak makan jalan. Jadi di depan rumah itu tetap jualan dengan gerobak. Dengan gerobakan. Belum ada pindah outletnya. titiknya. Belum ada. Nah, itu di situ malah lebih ramai di situ. Kenapa? Emang rumahnya ibu Padahal daerah- sepi loh. Hah? Sepi loh padahal sepi banget tempatnya. Itu tahun 2005 2006 ya. 2005 2006 2006 ya, kira-kira Iya. setahun ya baru pindah ke situ ya. Mulai rame. Nah, akhirnya Belum ada sosmed ya, 2006 ya, belum ada. ya. Aku masih ngeprint pakai Word. Password ya. Terus tak tempel-tempel di tiang listrik. Malam-malam. Pakai Ctrl C. Iya. Mungkin sebelum lanjut ke cerita suksesnya, apa yang dirasakan Mas Teguh waktu dorong-dorong gerobak atau pas lagi terbang gitu? Ada yang terkenang nggak apa gitu? Apakah sedih atau bahagia kalau dikenang sekarang? Apa ya? Bangga sih ya, Bangga. maksudnya udah ngelewatin itu, kemudian dari ketekunan kali ya. Dan yang pasti sih yang saya rasain sih keberkahan dari doa ibu ya, nurut sama ibu udah gitu aja. Sempat putus asa nggak pas terbang? Wah, kalau misalnya berpikirnya ke uang Cak, waktu itu mungkin udah nggak lanjut sampai sekarang sih kayaknya, karena laku. Inget pertama Pas kali lagi di jualan- gerobak atau pas lagi di gerobak? dari gerobak pun gitu ya. Maksudnya kalau berpikirnya ngitungnya ke uang gitu ya, somehow mungkin ya udahlah gitu kan, kayaknya nggak laku nih gitu kan. Karena laku pertama satu, masih Hari inget pertama banget tuh, itu hari laku pertama satu, satu dan mangkok. itu sama orang Bandung jadi yang udah kenal gitu, ada Pak Ewok di sini ya. Terus kira-kira Mas Nur pas Teguh kok jadi rame tuh, viral itu apa gitu? Kan waktu itu apa karena nempel-nempel di pohon-pohon itu? Kalau saya lihat sih pertama nama yang unik. Pertama orang nggak belum waktu itu kan belum tahu sobu atau apa, itu satu. Yang kedua rasa yang ngangenin. Menurut Dan saya ini itu menurut Mas Gugu dari awal 2005 sampai sekarang gulanya tetap rasanya? masih Ini sampai sekarang gulanya masih beli di Pak Ewok? Masih. Beli di Bandung? masih Oke. masih seperti itu. Kayak gitu. Waduh, luar biasa nih ya. Jadi jalinan bisnisnya itu tidak hanya Iya. sekedar formalitas ya. Iya. Padahal mungkin Mas Gugu bikin gula ini bisa kali Bisa sendiri. banget. Luar biasa tuh, ikatan batinnya tidak hanya sekedar Bahkan uang ya. awal-awal 1, 2, 3 tahun tuh udah ada yang nawarin sih buat buka sendiri, bikin sendiri gulanya, terus bahkan sampai saudara sendiri juga akhirnya yang ikut kerja bikin sendiri gitu kan. Tapi saya nggak pernah tertarik untuk mengkhianati kerjasama yang terjalin, karena saya berpikirnya ya salah satu rezeki saya melalui kerjasama ini dengan beliau, dan beliau pun juga sama berpikir kayak gitu. Makanya waktu saya minta buat itu sama kepikiran Cak, ini nanti anak-anaknya gimana kalau bapak udah nggak ada, kan sempat ya udah bikin agreement itu, sampai sekarang sampai bapak nggak terjadi, karena waktu itu juga susah aja gitu buat udah datengin ke Bandung, ntar dulu apa gitu, anaknya nggak ada lagi di Garut, nggak ketemu lagi. Jadi mau gitu minta kan. persetujuan tadi itu udah Iya. persaudaraan aja lah gitu Udah, ya. dan satu kalimat itu dari ibunya, Mas, ibu mah sampai sekarang juga nggak pernah minta laporan keuangan, itu sampai sekarang kan nggak tahu gitu, nggak pernah minta juga. Pokoknya tiap bulan Iya, kasih udah gitu ya? gitu aja. Oh. Allah kan yang maha tahu, cina gitu. Udah itu doang tuh. ya.
Ini luar biasa nih bisnis dengan trust dan dengan hati ya. Jadi kadang dengan selembar kertas bisa dengan gampang dihianati gitu ya. Betul. Ya itu satu lagi Bapak dulu jadi waktu masih gerobakan di Bandung pun dia tuh punya kaleng satu itu khusus buat sedekah. Jadi sedekahnya dari omset. Gitu. Jadi bukan ngitung profit gitu. Ya dapat hari itu 1 juta ya udah dia taruh 100.000 dah. Oh 10% gitu. Dari gross. Dari ini omset ya? Iya. Biasanya sih gitu. Bisa 20%. 20% lah. 20%. Nah biasanya bisnis kuliner tuh kali dua. Jadi modal 5.000 jual 10.000. Berarti profitnya kurang lebih 50% ya. Kotor ya. Mungkin biaya produksi belum buat beli tisu dan gitu. Mungkin kenanya ya 40-45% lah gitu. Jadi kalau dipotong 10% dari omset itu aduh luar biasa itu ya kan. Jadi best sellernya apa nih Mas? Ada Batagor, terus yang sekarang lagi hype banget tuh cuanki tom yum itu. Kalau es buahnya yang mana ya? Sop buahnya ada sop buah susu yang originalnya memang itu. Terus kemudian favorit keduanya di sop duren. Oh di sop duren, yang nggak kita nyobain. Yes. Berarti aku udah nyobain yang favorit ini. Oke. Jadi kedepannya gimana nih? Mau dikembangin jadi apa nih saung Mang Ewok ini? Kita pengen menjadi tujuan wisata kuliner di Bogor. Wisata kuliner, berarti pengunjungnya tidak hanya dari Bogor ya? Iya, gitu. Justru mungkin orang dari luar Jakarta, betul. Kayaknya pengen ngadem nih, mau ke puncak, kejauhan kali ya. Kalau hanya ngadem kuliner, kayaknya ke Bogor cukup, habis itu balik ya. Kalau nggak lagi macet kan kesini cuma 1 jam lah ya dari Bogor ya. Dari Jakarta ke Bogor, kuliner, habis itu balik lagi. Gitu. Cocok juga nih Mas. Udah mau buka cabang lagi nggak di Bogor? Kayaknya satu aja deh, Cak. Satu aja deh, cukup. Aja ya. Ini luar biasa nih, pengusaha yang nggak serakah. Tapi ya itu pilihannya Mas ya. Itu pilihan. Mau 1 cabang, 10 cabang, 100 cabang, itu pilihan. Ini salah satu pilihan Mas Gugu ya, 1 cabang aja deh, gitu kan. Tapi omsetnya yang push. Tapi ini pengunjungnya banyak yang dari sudah ada yang dari Jakarta atau wisata khusus sini banyak ya. Ada mungkin 50%-nya malah ketika lihat dari weekend ya. Weekend itu banyaknya malah ramai Jakarta. Itu orang memang ke puncak atau ke Bogor untuk kulineran? Ada yang memang khusus kulineran ya, karena mereka udah punya list beberapa tujuan kuliner di Bogor, ya salah satunya ke sini gitu. Luar biasa ya, nggak bayangin ya, dari gerobakan tapi ya perjuangan 15 tahun itu pasti aduh tadi kita dengerin sampai terbang itu pasti itu tidak mudah, berarti itu butuh keteguhan hati sesuai dengan namanya nih. Dengan saya ngeliput ini saya dapat inspirasi banyak, dapat semangat, dapat ilmu yang banyak. Mudah-mudahan pemirsa Kubis TV juga mendapatkan itu ya, dapat ilmu, dapat hiburan juga ya kan, tidak hanya dapat ilmu tapi juga dapat hiburan juga, dan ini bisa menjadi referensi buat kuliner maupun buat bisnis kuliner. Itu masalah pilihan, mau buka yang cabang yang banyak ya kan, atau buka cabang 1, itu masalah pilihan. Oh ya Mas Gugu, ini kan kemarin pandemi, gimana nih efeknya ke saung Pak Ewok? Tetap lah ya, tutup kita 2 bulan, Cak. Tutup 2 bulan? Ya, itu pasti kena dampaknya juga sih. Mulai bulan apa tuh tutup? Maret akhir ya. Oh, berarti pas. Tadi kita lihat trafficnya lumayan rame ya. Kalau menurut Mas Gugu ini udah berapa persen kira-kira balik? 50% lah. 50% ya. Jadi belum. Namanya new normal ya. Belum normal ya. Kalau normal 100% ya new normal ya. Ini karyawan sudah kerja full kan? Enggak, belum. Di shift ya. Oh, masih shift. Iya. Ya itulah apa itu? Namanya musibah, pandemi, kalau kita tanggepin sedih ya jadi sedih ya gitu ya. Iya, betul. Kalau kita tanggepin dengan hati terbuka ya sama-sama, itu masalah ya udah terjadi, pandeminya udah ada, dan ini
global gitu kan gitu. Dibawa positive thinking aja lah. Sekarang kita bisa ketawa ya. Iya. Atau ketawa sambil nangis. Tapi awal-awal ini nggak ada ketakutan karena belum pasti nih PSBB-nya, sempat takut nggak di Maret atau pas awal tutup itu? Takutnya lebih ke mikirin karyawan ya, kesehatan karyawan, Kesehatan karyawan. mereka gitu kan. Atau kalau seandainya ini dirumahkan PSBB berapa lama? Iya. Kan tidak ada kepastian. Iya, waktu itu Sempat ya. deg-degan juga. Sempat deg-degan juga. Berarti ini sudah agak lega. Lumayan. Ya terutama kan karyawan bisa ada pendapatan lagi lah ya. Jadi belum full lega tapi ya itu kadang pengusaha itu ya tahu sendiri lah nama usahanya kan Iya. roller coaster up and down ya gitu ya ya itu teman-teman sobat Kubis memang itulah dunia bisnis ya. Tadi kita omongin dari cerita awal emang Ewok tadi dari gerobakan ya kan enak, udah buka tempat yang baru ya mesti pindah lagi ya kan, sekarang udah enak kena corona ya kalau gitu kan, ya itu musibah buat kita semua dan tergantung kita bagaimana kita menanggapinya. Ya. Mau menangis di kamar aja ya kan, warungnya tutup terus kita menangis, atau kita sambil open mind tetap buka mindset sambil belajar, ambil manfaatnya. Mungkin di waktu kemarin 2 bulan berarti kan tutup nih Ya. Mas Ewo ngapain nih? Nangis di rumah menyendiri di kamar. Kita buka divisi frozen sih. Oh, buka divisi Iya, frozen. jadi anak-anak waiternya juga dijadiin CS online. Jadi selalu ada Harus opportunity dan mencari opportunity Iya. ya, untuk biar dapur tetap Iya. ngebul ya, meskipun nggak lancar banget tapi meskipun tutup dilakukan ya. Iya. Oke, luar biasa. Gitu. Sama dengan sekarang begitu PSBB dilonggarkan, ada yang new normal, ada yang langsung buka, ada yang new restart, belum waktunya boleh buka duluan, atau belum waktunya dine in, udah dine in duluan, ada yang seperti itu. Ada yang sampai sekarang belum berani buka juga. Ya. Mungkin bisa ngasih semangat nih buat teman-teman yang ada di luar sana, Mas. Ya, teman-teman tetap stay positif, terus kemudian tetap bersyukur, tetap bergerak, jangan diam aja, karena kita simulasinya seperti jalan di atas bara api. Kalau kita melangkah terus, insya Allah kita nggak luka. Tapi kalau kita diem di atas bara api, kita akan terbakar. Wih, luar biasa. Nah, gitu. Jadi kita jalan aja, gerak aja terus. Yang penting ikhtiar tetap lakukan, tetap Insya Allah stay menemukan positif. jalan keluar ya. Yes, yang penting nih, never give up. Wah, Nah, luar gitu ya. biasa. Maju terus UKM Indonesia. UKM bisa, Indonesia bisa. Iya, terima kasih Bang Siap. Ewok. Saya pamit dulu. Terima kasih.